Gimana? Gak jelas soalnya. Antara jelas sama tidak menggunakan. Jadi gini. Demokrasi itu apa sih? Sistem gimana sih? Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan. Itu oleh siapa? Belanda. Nah, Indonesia ngambil sistem pemerintahannya di Belanda. Tapi Indonesia cuma ngambilnya di demokrasi doang kan? Kok bisa dinasti bisa merusak? Padahal negara-negara mereka loh dinasti semua. Keren banget gue. Sebenarnya yang menjadi landasan merusak itu kan karena masyarakat tidak bisa menjadi pemimpin. Padahal masyarakat bisa, masyarakat bebas memilih dan bebas dipilih. Dari situ masyarakat tidak bisa dipilih karena dinasti atau keluarga yang turun-menurun, akhirnya tidak bisa masyarakat itu untuk menjadi pemimpin. Oke deh. Makanya itu sudah paling besar. Iya, saya terima ini. Nah, kalau di sistem dinasti ini menggunakan satu otak. Visi misi yang ini sudah selesaikan, visi yang lain bisa nyusul. Masih semua ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mungkin kelebihan ini dinasti itu sama, akhirnya visi misinya sama. Kalau ke bawah, akhirnya tercapai. Cuma di Indonesia kan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan menjunjung tinggi suara rakyat. Akhirnya mungkin naik ganti-ganti tidak bisa tercapai satu-satu, pada akhirnya akan ada pemimpin yang bisa mencapai semuanya. Kalau pakai dinasti, ya masyarakat awam seperti kita tidak bisa untuk menjadi pemimpin kalau tidak dari keluarga pejabat atau pemimpin. Terus kan kasihan ada yang dari keluarga petani, dari keluarga nelayan, dari keluarga pemilik supir, pasti kasihan. Jadi menjunjung tinggi suara rakyat itu suatu ciri khas Indonesia. Menurut saya itu. Belanda juga gitu. Udah, Belanda sekarang cuma satu yang dinasti aja, nggak ada kita sekarang. Belanda pakai dinasti untuk sekarang. Belanda. Tapi dari sebagian kecilnya itu otak dari pemimpinannya, dari visi misi itu diatur sama dinasti. Dan menurut Kementerian Luar Negeri, Belanda mengatur bentuk pemerintahan yang konstitusional dengan sistem parlementer. Kita perlu juga baca dari sejarah. Indonesia pernah melakukan sistem parlementer seperti Belanda, tetapi pada saat itu Indonesia pernah menerapkan sistem parlementer pada periode 1945 sampai 1949. Tetapi sistem ini dinilai tidak cocok dan menyebabkan ketidakstabilan politik. Tapi pada masa itu sering terjadi pergantian kabinet dan rivalisasi yang lemah yang menghambat pembangunan nasional, bahkan sampai menghambat dan nggak bisa jadi Belanda. Oleh karena itu pada tahun 1959 sistem Indonesia diganti kembali dengan sistem presidensial melalui presiden yang dianggap lebih stabil. Adapun kondisi politik yang berbeda, Indonesia negara yang sangat beragama dan juga beragam, sehingga perlu sistem yang dapat menjamin stabilitas dalam politik. Sistem presidensial dengan masa jabatan yang tetap dinilai lebih mampu memberikan stabilitas. Berarti pemerintah sudah mencari celah-celah dari situ mana yang lebih efektif untuk menjadi pemerintahan di Indonesia. Belanda memiliki sejarah politik yang berbeda, sehingga sistem parlementernya lebih sesuai dengan konteks sosial dan politik mereka. Hasil dari reformasi ketatanegaraan, pasca reformasi 1998, Indonesia melakukan amandemen Undang-Undang Dasar UUD 1945 untuk memperkuat sistem presidensial dan demokrasi Pancasila. Jadi Indonesia tidak lagi mengikuti parlementer seperti Belanda. Amandemen ini mencakup perubahan dalam sistem kekuasaan pemerintahan daerah dan penyesuaian lain yang relevan dengan kondisi Indonesia. Lebih baik Indonesia menggunakan presidensial lebih efektif daripada parlementer seperti Belanda. Karena sejarahnya juga beda, dan kita tidak bisa menyebut Belanda menjadi contoh yang utama di Indonesia. Kamu tahu sistem jurisprudensi? Tahu. Kenapa masih dipakai sampai sekarang? Nah, berarti jurisprudensi merupakan sistem yang efektif karena Indonesia membagi dua sistem yang tidak efektif dikeluarkan dan tidak dipilih, yang efektif diambil dari Belanda.
termasuk jurisprudensi yang tidak efektif seperti parlementer. Kenapa tidak efektif? Kenapa? Enggak. Kenapa benar? Gimana tadi? Kenapa sih? Gak bisa diulang, gak bisa dong. Jadi yang tidak efektif itu dikeluarkan, tidak dipilih dari pemerintah Indonesia, yang efektif diambil, termasuk jurisprudensi yang tidak efektif seperti parlementer. Dan Indonesia kita memakai presidensial, yang diambil yang mungkin yang efektif seperti jurisprudensi. Tadi presiden sesuai misinya efektif tidak? Menurut saya visi itu tergantung tahun tergantung tahun di mana. Mungkin masalah yang besar tadi dihadapi seperti masalah yang sekarang nggak usah jauh-jauh kalau mungkin banyak anak-anak kecil bukan visi atau gimana akhirnya selalu mengadakan di sini seperti MBT untuk mengatasi masalah itu. Jadi masalah setiap tahun berbeda. Akhirnya visi misinya juga beda dan pemikiran-pemikiran pemimpin kita juga beda. Itu makanya ada plus minusnya kan, dinasti sama tidak dinasti itu kan ada plus minusnya, semua ada plus minusnya. Tapi yang banyak minusnya itu dinasti. Iya, Enggak.